Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Suparman dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang implementasi single stack dalam sistem Undo multilevel. Untuk pendahuluan konsep Undo multilevel, Undo adalah fitur penting dalam aplikasi seperti editor teks, desain, atau coding tools. Memungkinkan pengguna membatalkan aksi yang sudah dilakukan. Pada single undo, aksi yang terakhir bisa dibatalkan. Namun, pada multi-level undo, pengguna dapat mundur beberapa langkah sekaligus sesuai riwayat aksi yang tersimpan. Prinsip penggunaan stack. Mengapa menggunakan stack? Stack digunakan karena sifat alaminya mengikuti prinsip, yaitu prinsip LIFO. LIFO artinya last in atau first out. Artinya, aksi terakhir yang dilakukan adalah yang pertama dibatalkan. Yang kedua, sangat sesuai dengan konsep Undo. Lalu cara kerja single stack pada Undo ialah setiap aksi pengguna disimpan ke dalam stack atau push. Yang kedua, stack berfungsi sebagai riwayat aksi. Yang ketiga, saat Undo dilakukan, ambil aksi terakhir, pop, atau jalankan proses kebalikannya, reverse action. Sistem hanya fokus ke satu arah atau undo saja. Lalu selanjutnya ilustrasi proses stack pada undo. Yang pertama, saat melakukan aksi push A, push B, push C. Lalu setelah itu struktur stack top CB A. Yang terakhir saat undo dilakukan pop C hapus C, pop B hapus B, dan pop A hapus H. Implementasi sederhana menggunakan stack. Di sini terlihat kode programnya dan sebelah kanan tuh hasilnya. Analisis kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah strukturnya sederhana, terus mudah diimplementasikan, cocok untuk aplikasi kecil atau menengah, konsumsi memori relatif rendah. Kekurangannya ialah tidak bisa redo atau karena data hilang saat di-pop. Tidak cocok untuk sistem kompleks, dan yang terakhir tidak menyimpan state secara lengkap. Yang terakhir kesimpulannya ialah implementasi single stack pada sistem Undo multilevel merupakan solusi sederhana yang sangat efisien untuk menyimpan serta membatalkan riwayat aksi pengguna. Dengan prinsip LIFO, sistem dapat melakukan undo secara beruntun sesuai aksi. Pendekatan ini mudah diimplementasikan dan sangat cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan dasar. Namun, keterbatasannya adalah tidak mendukung fitur redo dan kurang fleksibel untuk sistem yang lebih kompleks. Secara keseluruhannya, single stack sangat efektif digunakan untuk sistem undo sederhana, tapi sangat memerlukan pengembangan lebih lanjut jika dibutuhkan fitur yang lebih lengkap. Ya, cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Gitu lah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Muhammad Ikhwani. Di sini saya akan menjelaskan tentang double stack. Double stack adalah teknik penggunaan dua struktur data stack atau tumpukan yang beroperasi secara berdampingan atau integrasi untuk menyelesaikan masalah komputasi tertentu. Jadi double stack ini mengelola operasi undo atau redo pada sistem editing kolaborasi secara real time. Stack sendiri merupakan struktur data dasar yang bekerja pada prinsip LIFO, last in first out, yang berarti elemen data yang paling terakhir dimasukin ke dalam tumpukan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Next. Nah, di sini saya akan implementasi double stack pada sistem editing kolaboratif. Yang pertama itu ada tantangan utama ya. Tantangan utama dalam implementasi double stack pada sistem editing kolaboratif yaitu dalam sistem seperti Google Docs atau Figma, banyak pengguna mengedit dokumen secara bersamaan, mengelola histori, pendahuluan dari setiap pengguna tanpa menimbulkan konflik atau kehilangan data adalah tantangan terbesar harus diatasi secara real time. Nah, di sini juga ada solusi. Solusinya itu double stack.
Yaitu yang pertama ada undo stack, menyimpan setiap operasi yang belum diterapkan siap untuk dibatalkan kapan saja. Yang kedua ada redo stack, menyimpan operasi yang sudah dibatalkan memungkinkan mengembalikan aksi. Yang ketiga ada real time change. Kedua stack bekerja secara paralel untuk setiap sesi pengguna menjamin komunikasi dokumen. Jadi implementasi double stack pada sistem editing kolaboratif itu adalah penggunaan dua struktur data tipe stack tumpukan yang bekerja beriringan untuk mengelola fitur, history, perubahan yaitu undo atau batal dan redo untuk diulangi atau secara real time. Dalam platform kolaboratif seperti Google Docs atau Figma. Nah, undo stack ini berfungsi untuk menyimpan riwayat setiap aksi atau operasi yang baru dilakukan pengguna dan siap untuk dibatalkan kapan saja. Nah, di sini ada visualisasi, double stack, undo, dan redo. Jadi ada aksi itu mengeklik, undo itu membalikan atau redo. Nah, di sini setiap aksi pengguna didorong ke undo stack. Saat undo ditekan, operasi dipindahkan ke redo stack. Mekanisme ini memungkinkan navigasi histori yang mulus tanpa kehilangan konteks perubahan. Bahkan dalam sesi kolaborasi dengan banyak penggunaan sekaligus. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Baik, melanjutkan Mas Heru dan mengganti materi yang lainnya. Yang kedua ini ada materi berjudul implementasi linear queue dalam sistem queue broker. Sistem broker pesan seperti RabbitMQ dan Apache Kafka mengandalkan prinsip FIFO, first in dan first out, untuk memastikan setiap pesan diproses dalam urutan yang benar dan tidak ada yang terlewat. Yang pertama ada NQ atau masuk, pesan baru bisa ditambahkan ke bagian ekor atau tail antrian oleh produser. Itu singkatnya saja. Jika misalkan dijabarkan, caranya adalah yang pertama pesan diterima oleh broker, kedua divalidasi, dan ketiga diberi metadata seperti timestamp, ID, atau offset. Di poin kedua ada antrian aktif, pesan menunggu di buffer secara terurut, terjamin tidak saling mendahului. Di antrian aktif ini memiliki struktur internal. Yang pertama itu biasanya berupa FIFO queue, terus yang kedua ada atau circular buffer, yang ketiga atau log, seperti di Apache Kafka. Dan yang ketiga dan terakhir ada DQ atau keluar. Konsumen mengambil dan memproses pesan dan bagian kepala atau head antrian. Tahapan ini terjadi saat konsumer mengambil pesan dari head antrian. Mekanisme dasar ini memiliki dua aturan, yaitu ambil pesan dari kepala atau head, dan yang kedua ini adalah pesan paling lama, first in first out. Selanjutnya, analogi linear queue, antrian di kasir. Bayangkan antrian di kasir supermarket, siapa yang datang pertama dilayani pertama. Inilah esensi linear queue. Dalam sistem broker pesan, prinsip yang sama berlaku. Pesan yang pertama yang masuk adalah pesan yang pertama diproses oleh konsumen. Menjamin keadilan dan keterlibatan pemrosesan data tanpa diskriminasi prioritas yang tidak diinginkan. Halaman selanjutnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan yang sebelumnya dibahas oleh Mas Heru dan Mas Gilang. Untuk poin ketiga ini, materinya terkait implementasi circular queue dalam sistem robotic control. Nah, mengapa harus circular queue ya? Robot dan sistem embedded memiliki memori yang sangat terbatas. Circular queue menyediakan buffer berukuran tetap yang bekerja seperti lingkaran ketika buffer penuh. Data baru menimpa data terlama secara otomatis, tanpa perlu alokasi memori dinamis yang mahal. Nah, untuk keunggulan secara teknis, ini ada 3 poin ya. Yang pertama ini ada pointer head dan tail bergerak melingkar menggunakan operasi modulo. Dan poin kedua, tidak ada pergeseran data atau shifting ya.
yang membuang waktu prosesor. Kemudian yang poin ketiga ini ideal untuk losing sensor real time, buffer audio atau video, dan perintah motor. Contoh penerapannya, misalkan di robotika ya. Nah, ini ada buffer data sensor jarak, kamera, dan AMU. Terus yang poin kedua, sistem embedded, contohnya kontrol motor dan manajemen interrupt. Kemudian di poin ketiga, audio video, misalkan di streaming buffer yang menjaga kelancaran playback. Kemudian poin keempat ada IoT device, yaitu logging data telemetri pada memori terbatas. Nah, untuk visualisasinya terkait circular EQ ini, misalkan di buffer sensor robot ya. Nah, ini ada 4 poin ya, ada data sensor masuk, kemudian ada pointer tail bergerak, kemudian ada pointer head maju, kemudian buffer penuh ketimpa tail ya. Nah, untuk pointer head menunjukkan data yang paling baru ya, sementara tail menunjukkan data terlama. Keduanya bergerak melingkar tanpa henti ya, seperti di gambar terlampir. Kemudian memungkinkan robot memproses data sensor secara kontinu dengan overhead memori yang minimal dan latensi yang sangat rendah. Nah, di sini ada perbandingan singkat ya antara linear versus circular EQ. Pertama dari segi aspek ya, yaitu dari ukuran buffer ya. Untuk linear EQ ini dinamis, dapat berkembang sesuai kebutuhan. Sedangkan circular EQ ukuran buffernya itu tetap bisa ditentukan saat inisialisasi. Kemudian dari aspek penggunaan memori ya, untuk linear queue sendiri fleksibel namun berpotensi boros, sedangkan circular queue efisiensi dan terprediksi. Kemudian dari aspek kasus penggunaan, untuk linear queue sendiri pemroses tugas berurutan tak terbatas. Kemudian circular queue, buffer real time, sistem embedded, dan data sensor robot. Kemudian dari segi aspek perilaku penuh, untuk linear queue, antrian terus bertambah hingga semua diproses. Sedangkan circular queue, data baru menimpa data terlama secara otomatis. Untuk dari segi kompleksitas, linear queue ini sederhana, mudah diimplementasikan. Sedangkan circular queue ini memerlukan logika secara modulo untuk pointer ya. Nah, ini ada catatan ya, untuk pilihan antara linear dan circular queue ini bergantung pada apakah sistem Anda membutuhkan pemrosesan semua pesan tanpa kehilangan atau cukup data terkini dalam buffer terbatas. Nah, untuk kesimpulannya ya, dari ketiga poin yang sudah disampaikan, memilih struktur data yang tepat. Ketiga struktur data ini yang bukan sekedar konsep akademis. Mereka adalah solusi nyata yang digunakan dalam sistem produksi berskala besar setiap harinya. Pemahaman mendalam tentang cara kerjanya memberdayakan kita untuk merancang sistem yang lebih tangguh, efisien, dan responsif. Nah, untuk double stack, kesimpulannya yaitu kunci untuk fitur Ando atau Rindo yang andal dan sinkronisasi real time pada platform editing kolaboratif seperti Google Docs dan Figma. Untuk linear queue, fondasi pemrosesan pesan yang adil dan berurutan dalam sistem broker seperti RabbitMQ dan Kafka menjamin tidak ada pesan yang terlewat. Dan untuk circular queue, solusi buffer yang efisien dan hemat memori untuk sistem robotika, embedded, dan IoT yang beroperasi dengan sumber daya terbatas. Mungkin secara garis besar dari 4 poin dari kelompok kami sudah tersampaikan semua ya. Dilanjut Mas Heru. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 tentang single stack, double stack, linear queue, dan circular queue. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada misalkan yang diskusikan, silahkan. Cukup sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.